sehingga Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan tegas menyatakan kebenaran itu tidak boleh abu-abu, harus tegas. Benar, benar, salah, salah. Qulil haq walau kana murra. Berkata benar walaupun itu pahit. Beliau mengatakan yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya, madhab akidahnya dia mengikuti al-imam Abu Hasan al-Asy'ari atau al-imam Muhammad bin Muhammad al-Maturidiyah, Abu Mansur as-Samarqandi yang wafat pada tahun 333 Hijriah, punya kitab namanya Kitabu Tauhid, atau mengikuti al-imam Ahmad bin Muhammad at-Tahawi yang lahir pada tahun 238 Hijriah, wafat pada tahun 321 Hijriah. Ini lintas negara. Kalau Abu Hasan Asy'ari ini nisbat kepada sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari karena beliau keturunan sahabat. Beliau turunan sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Punya kitab namanya Al-Ibanah fi Usuli Diyanah. Kitab lainnya berjudul Al-Maghalatul Islamiyah. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah, wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Inilah yang dimaksud dengan Asy'ariyah, bentuk jamaknya Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, orang Uzbekistan di kota Samarkand, namanya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Mansur Al-Maturidiyah As-Samarkand, wafat pada tahun 333 Hijriah. Tahun lahirnya tidak ditemukan. Beliau punya kitab akidah namanya Kitabu Tauhid. Kemudian yang ketiga melengkapi dua akidah tersebut, yaitu Al-Imam Tahawi yang asal Mesir, namanya Ahmad bin Muhammad at-Tahawi, yang lahir pada tahun 238 Hijriah, wafat 321 Hijriah, punya kitab namanya Al-Aqidah at-Tahawiyah. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya harus mengikuti Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidiyah. Umumnya kalau mazhab Syafi'i mayoritas, tidak semua, karena mazhab Syafi'i juga ada yang Mu'tazilah, tapi umumnya mayoritas mengikuti Asy'ari. Dan ini wasiat dari guru tua, khususnya di Indonesia Timur, tokoh besar Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Beliau menyatakan, mengutip ucapannya Al-Habib Abdul Al-Haddad, kun asy'ariyan fi i'tiqadi fa innahu huwa manhalu sofi an-zaygi waz-zalal. Dalam satu cetakan Kufri, hendaklah kalian berakidah Asy'ariyah. Ini perintah, karena akidah inilah mata air yang suci dan bersih, terbebas dari penyimpangan dan kesesatan. Ini wasiat daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, wasiat daripada Imam Haddad, wasiat daripada kiai-kiai besar yang ada di Indonesia di zaman dahulu. Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Asad, Kiai Wahab Hasbullah, dan seterusnya. Semuanya sama, tidak ada yang beda. Semuanya satu. Bahkan mufti-mufti yang ada di Maluku Utara, kesultanan-kesultanan yang memiliki mufti, Sultanan Ternate, Sultanan Tidore, Kesultanan Bacan, dan lain-lainnya, Jailolo, itu mufti-muftinya semuanya Asy'ariyah. Di Ternate Al-Habib Syamsuddin Al-Mu'ammar, Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Beliau Syafi'i Asy'ari karena asalnya dari Hadramaut. Anak beliau Al-Habib Hashim Al-Bar juga sama. Di Bacan muftinya bermarga Syekh Abi Bakar bin Salim, turunan Syekh Abi Bakar bin Salim, juga sama. Di Banten juga sama. Imam Bonjol juga sama. Di Ponegoro juga sama. Kiai Haji Moyo yang dibuang di Sulawesi
di Tondano itu juga sama. Ya, semuanya sama dulu, tidak ada yang berbeda, hanya segelincir saja sedikit. Ini yang menjelaskan adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Makanya beliau tegaskan yang namanya ahli sunnah wal jamaah akidahnya mengikuti Abul Hasan Asy'ari. Cuma kita kadang-kadang sudah ikutin, cuma tidak tahu saja. Kita secara turun-temurun sudah mengikuti itu. Kita dapat dari orang tua-tua kita. Cuma secara ilmiah kita tidak bisa mengetahui, padahal prakteknya sudah. Gitu. Makanya sisa dijaga saja. Dijaga. Adanya ulama, mereka jelaskan secara spesifik. Oh, ini namanya Asy'ari, begini seterusnya. Kemudian ada ulama yang bernama Wahab Hasbullah. Jadi Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, kedua-dua inilah tokoh yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi, 31 Januari. Kedua-duanya menyatakan dengan tegas ahli sunnah wal jamaah itu pengikut Abul Hasan Asy'ari, dan juga fikihnya yang sudah ada Syafi'i, walaupun semua fikih benar, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian tasawufnya mengikuti Imam Al-Ghazali dan Abu Hasan Sazili. Itu termaktub dalam kitab beliau Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada seorang ulama besar Zabid yang hijrah ke Mesir, namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah daripada kitabnya Imam Al-Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi ini bukan ulama sembarangan, ini pakar dunia, ulama pakar dunia, pakar ilmu bahasa Arab. Beliau punya kamus, itu termasuk kamus bahasa Arab yang paling lengkap, 42 jilid kamusnya. Beliau susun itu kamus, namanya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau juga punya kitab syarah Ihya Ulumuddin berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin. Beliau menyatakan dengan tegas, idza utliq ahlu sunnah wal jamaah wal muradu bihi asy'ariyah wal maturidiyah. Jika didefinisikan ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud adalah asy'ariyah dan maturidiyah. Itu pernyataannya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jadi Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi ini punya guru. Beliau berguru kepada seorang Habib dan juga banyak guru lainnya bernama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini berguru kepada seorang ulama besar min Sadati Ali Ba'alwi yang ada di Hadramaut bernama Al-Imam Al-Habib Abdurrahman ibn Abdillah Balfaqih. Ini ulama kaliber dunia, alim, sehingga Al-Imam Haddad, guru beliau Habib Abdurrahman Balfaqih, belajar kepada Imam Haddad. Imam Haddad memberikan gelar kepada beliau Allamatud Dunya, ulama yang paling alim di zaman tersebut sedunia. Jadi ulama paling alim sedunia di zaman tersebut Al-Habib Abdurrahman ibn Abdillah Balfaqih. Bukan hanya sekedar gelar yang diberikan tanpa bukti, buktinya banyak. Seluruh ulama yang ada di Makkah, di Madinah di zaman tersebut, yang ada di Al-Azhar di Mesir, seluruhnya mengakui kealiman daripada Al-Habib Abdurrahman ibn Abdillah Balfaqih. Saking alimnya beliau menyatakan menjelang wafatnya, saya sedih, kurang lebih bahasanya seperti itu, saya belum sempat mengajarkan 70 ilmu kepada murid-murid saya. Padahal waktunya sudah habis mengajar, tapi begitu banyaknya ilmu yang beliau kuasai, beliau mengatakan 70 ilmu belum sempat saya ajarkan kepada mereka. Akhirnya waktu beliau meninggal, maka 70 ilmu agama ini hilang, tidak sampai kepada kita karena tidak sempat mengajarkan kepada murid. Bukan karena beliau tidak ada waktu mengajar dan tidak sempat mengajarkan, tidak, tapi beliau sudah berusaha menghabiskan waktu mengajar, namun ilmu beliau saking banyaknya masih sisa 70 ilmu.
70 ilmu. Beliau itu membahas tentang al-iman wal islam wal ihsan. Nama kitabnya Fathul Basair Ikhwan. Ini kitab sampai saat ini dipelajari bagi orang-orang yang sudah gelar profesor doktor di Al-Azhar. Itu kitab beliau. Ini diceritakan beliau punya kealiman luar biasa. Ini dari sisi mazhab akidah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama itu mengikuti pemahaman Abul Hasan Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah yang disempurnakan oleh Imam At-Tahawi. Adapun secara fikih, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyatakan fikih yang kita ikuti hukum ibadah. Kalau berbicara hukum ibadah disebut dengan ilmu fikih, ilmu ahkam, ilmu syariah. Ini ilmu membahas 4 masalah ibadah, masalah muamalah, interaksi sosial, kemudian masalah munakahah, hukum-hukum berkaitan tentang pernikahan, dan yang keempat masalah muaqabah, hukum pidana perdata di dalam Islam. Itu yang dibahas dalam ilmu fikih, 4 itu, tidak lebih dari itu. Nah, fikih yang disebutkan sebagai mazhab fikih ahli sunnah wal jamaah itu yang masih eksis sampai saat ini 4 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama Hanafiyah, didirikan oleh Al-Imam Nu'man bin Thabit bin Zawdah, lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, terkenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ini para imam bukan sembarangan, bukan orang sembarangan, mereka orang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang banyak menangis karena merasa banyak kekurangan, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang dekat dengan ahlul bait Rasulullah SAW. Abu Hanifah, beliau punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Bahkan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, beliau lahir pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, menyatakan dalam kitab tersebut, nanti mazhab fikih yang masih eksis hingga mendekati munculnya Imam Mahdi itu mazhab Hanafiyah, kata Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Imam Mahdi ketika muncul, maka mazhab yang dipakai bagi umat Islam, yang digunakan oleh umat Islam di zaman Imam Mahdi, sudah tidak lagi menggunakan mazhab 4, tapi seluruh umat Islam menggunakan mazhabnya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi seorang pemimpin Islam yang menguasai dunia, memimpin dunia, juga beliau adalah seorang ulama besar yang paling alim di zamannya, dan juga beliau adalah anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli ibadah. Beliau menghatamkan kitab Al-Majmu' 50 kali hatam. Itu kitab kurang lebih 29 jilid. Beliau hatamkan 50 kali. Itu baru satu judul, banyak kitab lainnya beliau hatamkan puluhan kali. 4 mazhab beliau kuasai. Seorang wali min auliyaillah, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau katakan demikian dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Nah, ini mazhab banyak dianut di India, kemudian di Irak ada sebagian menganut mazhab Hanafiyah, di Pakistan banyak menganut Hanafiyah, di Cina, kalau di Cina yang muslim mereka bermazhab Hanafi atau Hanafiyah. Ini yang mazhab fikih pertama yang disebut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau punya guru juga ada dari Ahlul Bait, bernama Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Itu gurunya Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah masuk penjara karena membela Imam Zaid.
Masuk penjara karena membela Imam Zain. Mazhab kedua itu mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Al-Imam Malik bin Anas di kota Madinatul Munawwarah. Beliau lahir di kota Madinah, wafat juga di kota Madinah. Lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kitab beliau Al-Muwatta, kumpulan hadis Nabi yang berbicara tentang hukum. Kitab ini dipuji oleh Imam Syafi'i, ma ba'da kitabillah asah minal Muwatta. Tidak ada kitab yang lebih sahih dari kitab Al-Muwatta. Itu pernyataan Imam Syafi'i. Ini sebelum adanya Sahihul Bukhari. Ketika sudah ada Sahihul Bukhari, disepakati oleh ulama yang paling sahih adalah Sahihul Bukhari. Ini juga seorang yang alim dan sudah diisyaratkan oleh Nabi. Sebelum beliau lahir, Nabi sudah mengisyaratkan akan datang seorang alim dari kota Madinah. Seluruh penuntut ilmu menuju ke kota Madinah belajar kepadanya. Para ulama mengatakan hadis ini yang dimaksudkan adalah Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Yang kita di Nusantara ini mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Beliau bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza di Palestina. Jadi Imam Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza. Lahir pada tahun 150 Hijriah, di tahun wafatnya Abu Hanifah. Makanya Imam Syafi'i tidak bertemu Abu Hanifah, karena Abu Hanifah di tahun yang sama wafat. Imam Syafi'i barulah lahir. Wafat di Kairo, Mesir pada tahun 204 Hijriah. Kitab beliau yang beliau tinggalkan adalah Al-Um dan Ar-Risalah, tentang ilmu usul fikih. Ar-Risalah, Al-Um kumpulan-kumpulan hukum yang beliau beristihad di dalamnya. Kemudian mazhab yang keempat adalah mazhab Ahmad ibn Hanbal. Kitabnya Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah di Baghdad, Irak. Di antara kitab beliau lainnya adalah Fadail Sahabat, keutamaan para sahabat Nabi, dan juga di antara kitab beliau yang diriwayatkan oleh anak beliau bernama Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nama kitabnya Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Inilah 4 mazhab yang masih eksis. Tapi kalau dahulu banyak. Bukan hanya 4, banyak. Ada mazhab di Mesir namanya Sa'ad, Lais bin Sa'ad al-Misri. Itu setingkat mujtahid juga, punya mazhab sendiri, namun tidak eksis, punah. Hanya tertulis di kitab-kitab mazhab yang lain. Ada mazhab namanya Abu Daud Az-Zahiri, mazhabnya Zahiriyah. Ada mazhabnya namanya Abu Thawr Al-Kalbi. Ada mazhab fikih dari Sufyan Ats-Tsauri yang lahir pada tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Ini ada zaman dulu, tapi tidak eksis. Kenapa tidak bisa bertahan? Karena tidak ada regenerasi, kekurangan murid. Mazhab Syafi'i di antara mazhab fikih yang paling banyak kumpulan penjelasan tentang hukum syariat Islam, paling banyak. Dan perlu diketahui 4-4-nya ini benar, tidak ada yang salah. 4 imam ini mereka punya pendapat di dalam fikih, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena mereka menetapkan hukum yang ada 2. Ada yang sharih, yang memang jelas Allah nyatakan dan Nabi telah memberikan regulasi khusus. Mereka semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda. Contoh, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, seluruh imam tidak ada yang berbeda pandangan. Semuanya sepakat sholat wajib itu 5 waktu, karena jelas. Tapi ketika praktek teknisnya dalam ibadah sholat itu berbeda. Misal, kalau mazhab Syafi'i, para ulamanya menyatakan ketika takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, maka niat itu dilafadzkan. Mazhab Syafi'i, dengan tujuan agar niat itu menetap dalam hati.
Mazhab Hambali mengatakan tidak boleh dilafatkan. Mazhab Abu Hanifah mengatakan dilafatkan. Boleh, tidak dilafatkan juga boleh. Mazhab Maliki juga menyatakan demikian. Teknisnya berbeda. Salat subuh, mazhab Syafi'i ada kunut. Mazhab Maliki ada kunut di salat subuh. Mazhab Hanafi, Hambali tidak ada kunut. Teknisnya berbeda. Tidak ada masalah. Tapi secara substansi sholatnya yang disepakati sholat wajib 5 waktu. Nah, inilah semuanya benar, tidak ada yang salah. Makanya Imam Abdul Wahab Syaroni mengatakan la yajuz lana ta'nu fima istanbatahul a'immatul mujtahiduna bitariqil ijtihad wal istihsan. Tidak boleh kita menyalahkan pendapat para imam-imam yang sudah berusaha mengeluarkan hukum dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah lewat metode ijtihad dan istihsan. Itu kata Syaroni. Dalam kaidah dikatakan la yunkaru al-mukhtalafu fihi walakin yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari pendapat para imam yang lainnya, para ulama lainnya, jika mereka berbeda pendapat. Namun yang diingkari jika dalam satu masalah mereka sepakati, maka kita wajib mengingkari perkara tersebut. Ini kaidah yang dibuat oleh para ulama. Namun ada namanya etika dalam beragama, ada namanya akhlak dan kebijaksanaan. Ulama-ulama terdahulu diceritakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Musawwadatu fi Usulil Fiqh, nama kitabnya. Dulu ada seorang ulama di Irak namanya Abu Ya'la Al-Ghadi Al-Hambali. Abu Ya'la ini ulama bermadhab Hambali, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Dari kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran berharga, bahwa agama ini butuh sekali dengan akhlak, butuh sekali dengan niat yang baik, butuh kepada hati yang bersih, pikiran yang jernih. Datang seseorang ingin belajar kepada Abu Ya'la Al-Hambali. Ini orang mengatakan, wahai Imam Abu Ya'la, saya ingin belajar ilmu hukum kepadamu, ilmu fikih kepadamu, dan saya ingin berpindah mazhab, kata orang tersebut di hadapan gurunya Abu Ya'la. Kata Abu Ya'la bertanya, engkau asalnya dari mana? Disebutkan, saya asalnya dari negeri ini. Abu Ya'la mengetahui negerinya itu mayoritas mazhab Syafi'i, bukan Hambali. Inilah bijaksananya para ulama terdahulu. Kata Abu Ya'la, wahai Fulan ibn Fulan, di tempatmu itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Kalau aku ajarkan kepadamu mazhab Hambali, dikhawatirkan nanti kau kembali ke kampung halamanmu memunculkan masalah. Yang tadinya baca niat Syafi'i, nanti dia salahkan baca niat itu bid'ah misalnya, salah misalnya, jadi masalah. Padahal ini kan turun temurun, Imam Syafi'i ajarannya begitu. Makanya beliau katakan, kalau kau datang bawa masalah, bukan berarti Hambali itu salah, tidak, benar, semua mazhab benar. Tapi kan ada namanya etika. Jika sudah dari dulu seperti itu, tidak salahnya kita ikuti yang sudah ada, selama itu berada di atas kebenaran, di atas mazhab yang diakui. Yang kedua, nanti sedikit orang yang belajar mengambil manfaat kepadamu, kata Al-Imam Abu Ya'la. Akhirnya dia tidak jadi pindah mazhab, dia cari guru lagi yang mazhab Syafi'i. Itu yang terjadi di zaman dulu. Makanya aman-aman, nggak ada masalah. Yang dari Afrika belajar di Masjidil Haram di zaman dulu, mereka belajar mazhab Maliki. Setelah Maliki dikuasai, mereka belajar muqarnatul madzhab, perbandingan mazhab, tidak masalah. Perbandingan
mazhab, dipelajari dengan mazhab yang lain. Tapi ketika pulang mereka mengimplementasikan mazhab Maliki di Afrika, karena mayoritas di Afrika mazhab Maliki. Datang lagi yang dari India, Pakistan, Sin, Cina. Mereka belajar ke Makkah. Para guru-guru yang ada di zaman itu suruh belajar ke ulama bermazhab Hanafiyah. Belajar, selesai dikuasai Hanafiyah, belajar di mazhab yang lain. Pulang prakteknya pakai Hanafiyah, karena mayoritas itu Hanafiyah di situ. Datang ke kampung halaman kembali tidak bawa masalah, berbaur lagi sama. Yang di Indonesia zaman dulu seperti itu. Para ulama-ulama yang menuntut ilmu di Makkah, dulu pusat ilmunya di Makkah Al-Mukarramah. Semua ulama kumpul di situ, ulama besar, mazhab, 4 mazhab ada di situ. Datang ulama-ulama dari Indonesia belajar, atau pelajar-pelajar ingin belajar ilmu agama di Makkah. Maka sang guru akan bertanya, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Dari mana kalian berasal? Mereka katakan Jawi. Zaman dulu masih disebut dengan Jawi. Belajarlah kepada ulama yang bermazhab Syafi'i. Jangan belajar kepada saya mazhabnya Maliki, saya mazhabnya Hambali. Belajar kepada yang guru yang bermazhab Syafi'i. Nanti kalau sudah kuasai, silakan belajar kepada saya mazhab yang lain. Namun prakteknya nanti pulang teruskanlah mazhab Syafi'i. Begitu, sehingga apa? Pulang tidak bawa masalah. Zaman sekarang tidak seperti ini. Akhirnya di YouTube kayak pertandingan tinju. Sana hantam sini, sana hantam sini. Terpecah belah. Kenapa? Karena ketika belajar di luar, mazhab yang di luar yang dipelajari berbeda-beda. Pulang ke Indonesia, masing-masing memaksakan ikut mazhabnya dia. Akhirnya yang terjadi adalah problem, masalah. Kenapa? Karena kurang bijaksana, hati tidak bersih, akal tidak sehat. Tapi kalau kita dahulukan akhlak, semua masalah itu akan hilang. Kita dahulukan etika, semua masalah itu akan hilang. Perbedaan tidak berarti permusuhan. Bisa didiskusikan dengan niat mencari kebenaran. Selesai. Begitu. Nah, inilah namanya ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu bertariqah, mengikuti tariqah para sufi. Jadi sufi ini memang disebutkan oleh Imam Syafi'i, ada sufi asli, ada sufi palsu. Sama seperti ahli fikih, ada yang asli, ada yang palsu. Nabi sudah mengatakan dalam hadis, inna syari'ati ja'at ala 360 tariqatan masalaka ahadun tariqatan minha illa najah. Nanti syariatku ini akan membawa 360 tariqah. Tidak ada seorang pun mengikuti satu tariqah darinya terkecuali dia selamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tariqah ini banyak tapi tujuannya satu. Tujuannya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kita ikut tariqah para ulama, tasawufnya ulama. Tasawufnya ulama seorang mursyid yang ahli ilmu. Kalaupun ada penyimpangan, bukan yang salah ilmunya, bukan salah tariqahnya, yang salah oknumnya. Jangan disalahkan semua. Kalau di rumah kita ada tikus yang sering merusak, bahkan memakan makanan-makanan kita, membawa penyakit, maka yang dibasmi tikus, jangan dibakar rumahnya. Kan di rumah ada tikus, mau hilangkan tikus sudah bakar rumah. Nah, ini akal tidak sehat. Kalau ada oknum-oknum mursyid atau sufi, sudah ada sejak zaman dulu, ada yang palsu, ada yang asli. Kalau yang palsunya yang disalahkan oknumnya, tapi ajarannya ini tidak salah. Ada sufi-sufi yang lurus, mereka itulah yang diikuti oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Makanya tariqah yang tercatat itu ada 300 tariqah
yang hampir semuanya bernisbat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ilmu yang paling tertinggi, ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu tazkiyatun nufus. Semuanya hampir bernisbat kepada Imam Ali. Makanya ada seorang ulama di Maroko namanya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, punya kitab berjudul Al-Burhanul Jali atau Al-Imam Ali Imamul Arifin Fintisabi Sufi ila Ali. Kitab tersebut mengumpulkan sanad-sanad rantaian tariqah yang bersambung sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan tariqah yang digunakan beliau dua, tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu tariqah yang beliau dapat dari guru beliau bernama Syekh Mahfuz At-Tirmidzi. Syekh Mahfuz At-Tirmidzi mendapatkan tariqah ini dari gurunya bernama Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi mendapatkan tariqah ini dari gurunya bernama Syekh Ahmad Khatib Sambasi, Kalimantan, tapi mukim di Makkah. Syekh Ahmad Khatib Sambasi inilah yang menggabungkan dua tariqah, tariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Al-Qadiriyah ini tariqah bernisbat kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani yang lahir pada tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Adapun tariqat Naqsabandiyah bernisbat kepada Bahauddin An-Naqsabandi. Namun tariqat lainnya beliau usulkan juga ikut ajaran tariqahnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yang terkenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Selain beliau seorang mursyid, beliau ini adalah seorang mursyid yang alim, dan memang sudah seharusnya mursyid itu alim. Beliau ahli fikih, Imam Ghazali, multi talenta, semua ilmu beliau kuasai. Punya kitab fikih berjudul Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah, membahas tentang fikih Syafi'i. Punya kitab tasawuf berjudul Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Mukhasyafatul Qulub, Sirrul Alamin wa Kashfa fi Darain. Punya kitab Ulumul Quran, Jawahirul Quran wa Duraruhu. Punya kitab yang membahas tentang ilmu kimia. Punya kitab yang membahas tentang ilmu kedokteran. Punya kitab membahas ilmu falsafah, Tahafatul Falasafah. Punya kitab, beliau memiliki kitab membahas ilmu akidah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, tentang ilmu kalam beliau bahas. Semua ilmu beliau kuasai. Ini mursyid yang asli seperti ini. Alim, soleh, pakar. Kemudian yang kedua mengikuti Al-Imam Abu Hasan Sazili yang lahir pada tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Beliau punya kumpulan wirid namanya Hizbul Bahr. Itu karyanya Abu Hasan Sazili, dan beliau seorang sufi mursyid yang alim, yang soleh, yang faqih, dan seorang wali min awliyaillah, sama seperti Imam Ghazali. Inilah yang namanya ahlu sunnati wal jamaah. Terakhir saya tutup, Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi punya kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Di situ beliau sebutkan sanad-sanad akidah Abil Hasan Asy'ari satu persatu, dapat dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di bagian akhir kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq, karya Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, ulama abad keempat kelima Hijriah, keempat atau kelima Hijriah. Kemudian ketika kita membahas akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu iman, ini satu nama maknanya sama. Ada terminologi yang mereka sebutkan. Yang pertama, jika disebut di dalam kitab-kitab Asy'ariyah dengan gelar Syekh, Gola,
syekh. Syekh berkata, syekh artinya guru besar. Itu yang dimaksud adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Kalau disebut dengan Al-Qadi, qala Al-Qadi, berkata sang hakim, itu yang dimaksud adalah Abu Bakar Al-Baqqalani. Lahir pada tahun 338 Hijriah, wafat 402 Hijriah. Punya kitab namanya Al-Insaf. Dan jika disebutkan dengan gelar Al-Ustaz, jadi Al-Ustaz ini gelar yang tinggi di zaman itu, gelar yang sangat tinggi. Tapi sekarang degradasi. Yang ceramah disebut Ustaz, yang bisa baca kitab disebut Ustaz. Padahal Ustaz itu gelar yang tinggi di zaman itu, di zaman tersebut. Nah, kalau disebut Al-Ustaz dalam ilmu kalam, di dalam mazhab Asy'ariyah, itu yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Isfirayini, pengarang kitab At-Tafsir Fid Din. Beliau wafat pada tahun 471 Hijriah. Tahun lahirnya tidak ditemukan. Kemudian yang keempat disebut dengan Al-Imam. Yang dimaksud Al-Imam di dalam mazhab akidah Asy'ariyah yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang lahir pada tahun 544 Hijriah, wafat pada tahun 606 Hijriah, dalam kitabnya Ma'alim fi Usuliddin. Nama kitabnya Ma'alim Usuliddin. Inilah beberapa penjelasan tentang aliran yang ada di dalam Islam yang bernama Ahlus Sunnati wal Jamaah.